Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjabarkan makalah studi fikih saya oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Anas Kholis MHI tentang pengertian ijtihad dan fatwa, klasifikasi ijtihad dan mujtahid, kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam, biografi tokoh mazhab dalam fikih. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahad atau al-juhud yang berarti al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat, kesulitan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu mempersingkatkan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah proses penetapan hukum syariah dengan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh. Yang kedua, pengertian fatwa. Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan secara terminologi, usul fikih fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang faqih atau mujtahid sebagai jawaban yang diajukan oleh pemerintah fatwa dalam sesuatu kasus yang sifatnya tidak mengingat. Yang kedua, klasifikasi ijtihad dan mujtahid. Ijtihad dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ijma, artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan sesuatu hukum atau suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan manfaat, sebab, serta bahaya berbagai aspek dengan perkara-perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyas atau analoginya. Yang pertama, menyimpulkan hukum dari yang asal kepada yang jelas menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. Yang kedua, membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya melalui suatu persamaan di antaranya. Tiga, tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis dengan kasus baru yang memiliki kesamaan sebab. 4. Menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. 3. Istishan. Definisi istishan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan oleh seorang faqih tersebut. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima sebab untuk maslahat orang banyak. Tindakan memutuskan suatu perkara sebab untuk mencegah terjadinya kemadharatan. Tindakan menganalogikan sesuatu perkara di masyarakat terhadap sesuatu perkara yang ada sebelumnya. 4. Maslahah mursalah. Pengertian masalah mursalah adalah tindakan memutuskan suatu masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan keputusan hidup manusia dengan berdasarkan prinsip
menarik manfaat dan menghindarkan mudorotan. 5. Syaduz zariyah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh ataupun haram demi kepentingan umat Islam. 6. Adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu hukum sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Misalnya, sebagai contoh, bila ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak adanya kejelasan kabar terkait suami dari istri tersebut, maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut masih dalam berstatus sebagai istri dari suami tersebut, sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau telah jelas perceraian di antara keduanya. Yang ketujuh, urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat setempat selama masih sejalan dengan aturan-aturan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ijtihad dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum serta ketentuan hukumnya dalam teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara' serta setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad menggunakan pendapat imam tentang hukum agama. Seorang ulama berijtihad mengenai hukum-hukum syara' dengan menggunakan istilah istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan hukum syara' yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhabnya, meneliti pendapat paling kuat yang terdapat dalam kitab-kitab imam mazhabnya, maupun untuk memberikan fatwa hukum yang disesuaikan kepada masyarakatnya. Secara lebih sempit, tingkat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad al-tahrij, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh seseorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syara' terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad kumpulan imam mazhabnya dengan berpegang teguh kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Pada tingkat ini, kegiatan ijtihad hanya terbatas pada masalah-masalah yang belum pernah difatwakan oleh murid-murid imam mazhabnya. 2. Ijtihad at-tarjih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilih pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya atau antara pendapat imam atau murid-murid imam mazhab tersebut atau pendapat imam mazhabnya atau antara pendapat imam mazhabnya dan pendapat imam mazhab lainnya. Kegiatan ulama pada tingkatan ini hanya melakukan pemilihan pendapat dan tidak melakukan istinbat hukum syara'. 3. Ijtihad al-futyah, yaitu ijtihad dengan bentuk menguasai pendapat seluk-beluk pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya dalam menfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan ulama pada tingkatan ini terbatas hanya pada hanya pada menfatwakan pendapat-pendapat ulama mazhab yang dianutnya dan tidak sama sekali melakukan istinbat hukum dan tidak pula memilih pendapat yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kedudukan ijtihad dan fatwa dalam Islam. Kedudukan atau fungsi ijtihad dalam Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana suatu hal hukum tersebut tidak dibahas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ijtihad bisa dikatakan merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju, berfungsi untuk mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya, berfungsi sebagai
sebagai menghidupkan kembali bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah, berfungsi sebagai memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihati oleh ulama-ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. B. Kedudukan atau fungsi fatwa dalam Islam adalah fatwa saat ini hanyalah hasil dari ijtihad kolektif. Fatwa hanyalah pendapat atau nasihat ulama yang tidak mengikat dan untuk dapat berlaku mengikat, maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang. 4. Biografi tokoh-tokoh mazhab dalam fikih. Imam atau tokoh-tokoh mazhab dalam fikih berjumlah 4 imam, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, Imam Hanafi. Nama asli beliau adalah Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzub bin Marzuban. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Dia merupakan pendiri mazhab Hanafi. Oleh karena itulah beliau dikenal dengan nama atau sebutan Imam Hanifah. Beliau lahir di Kufah di negara Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau meninggal dunia di kota Baghdad di negara Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Gagasan Imam Hanifah yang terkenal adalah evolusi fikih. Kitab karya Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah Kitab Al-Athar Fikih Al-Akbar. Minat utama Imam Abu Hanifah adalah fikih hadis. Imam Abu Hanifah dalam segi keislamannya, beliau menganut sistem Sunni mazhab Hanafi dan menganut aliran salafus saleh. Yang kedua, Imam Maliki. Nama asli beliau adalah Malik bin Anas bin Malik, berkunyah bin Abdillah dan berlakub Imam Darul Hijrah. Digelari dengan nama Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kelahiran beliau berjarak 79 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Imam Malik meninggal pada usia 85 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 179 Hijriah di kota Madinah dan beliau dimakamkan di Baqi. Ayah dan ibu Imam Malik adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Zu Ashabi. Ibu Imam Malik bernama Aliyah binti Syari al-Azdiyah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Malik belajar dari 900 guru, 300 dari kalangan tabi'in, sedangkan 600 dari kalangan tabi'in yang beliau pilih dan ridhoi agamanya. Di antara guru-guru beliau adalah Nafi' Az-Zuhri, Asy-Syikhtiyati dan sebagainya dari ulama negeri Madinah. Beliau jarang meriwayatkan ilmu dari ulama negeri lain dan di antara kitab karya Imam Malik yang paling fenomenal adalah Al-Muwatta' Malik. 3. Imam Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abbas bin Idris bin Utsman bin Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, dan bertepatan pada meninggalnya Imam Abu Hanifah. Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW. Meski Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, Asy-Syafi'iyah baru punya Abu Abdillah dan berlaku nasirus sunnah atau dapat dikatakan dengan pembela sunnah. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan seorang ibu saja, dikarenakan ayah Imam Syafi'i wafat ketika Imam Syafi'i masih belia. Imam Syafi'i bertumbuh dan berkembang di Mekah walaupun beliau lahir di Gaza. Dikarenakan saat usia 2 tahun, sang ibu membawa beliau untuk menetap di Mekah. Di antara hal yang pertama beliau pelajari adalah
kefasihan berbahasa Arab dengan cara beliau keluar dari kota Mekah dan menetap bersama suku Huzail. Baru setelah itu beliau belajar fikih dari dua kutub keilmuan. Yang pertama dari Imam Malik dan dari murid senior Imam Abu Hanifah. Beliau pula lah yang menggagas buku usul fikih dengan kitabnya Ar-Risalah. Beliau berguru pada banyak syekh, di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, Abu Uyainah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, dan masih banyak lagi. Di antara murid-murid beliau adalah Humaydi Abu Sawur, Ahmad bin Hanbal, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, dan masih banyak lagi. Beliau juga termasuk ulama yang cukup banyak mengarang kitab, di antaranya judul buku beliau yang beliau karang yang paling terkenal adalah Ar-Risalah. Imam Asy-Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah maghrib dan dimakamkan pada hari Jumat setelah asar pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Yang keempat, Imam Hambali. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad di negara Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau juga dikenal dengan nama Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna pada saat berusia 10 tahun. Setelah itu barulah beliau mempelajari hadis, sama halnya dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Imam Ahmad bin Hanbal masih belia. Huruf pertama Imam Ahmad bin Hanbal adalah guru pertama Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau belajar dasar-dasar ilmu fikih. Beliau belajar dasar-dasar ilmu fikih dan kaidah-kaidah ijtihad dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf Al-Qadi. Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari hadis dari seorang ahli hadis di Baghdad yang bernama Qaisam bin Bashir. Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Bin Ahmad Al-Kasbani menceritakan bahwa jumlah orang laki-laki yang mengantar jenazah Imam Ahmad bin Hanbal berjumlah 800.000 orang dan jumlah orang yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad jumlah orang perempuan yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal berjumlah 60.000 orang. Sekian dari materi yang saya dapatkan dan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.